Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku materi pertama yang akan menjelaskan mengenai definisi dari manajemen syariah tersebut. Manajemen syariah menurut Sunsaja dan Berlian menjelaskan bahwa manajemen keuangan ialah manajemen yang berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Manajer keuangan secara aktif mengelola urus keuangan dan berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan menurut Holm dan Wolfowitz mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dari beberapa tujuan. Fungsi pembuatan keputusan dari manajer keuangan dapat dibagi menjadi 3 area utama. Yang pertama, perolehan dana, yang kedua penggunaan dana, dan yang ketiga pengelolaan aset. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Fungsi manajemen keuangan dan tujuan dari manajemen keuangan ini. Yang pertama itu fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan, di mana yang keuntungan ini akan didapat di masa yang akan datang, serta mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna kegiatan usaha perusahaan tersebut dapat tercapai. Terus, adapun tujuan dari manajemen keuangan ini. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan laba dan memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan para pemegang saham. Selanjutnya ke manajemen keuangan dalam memperoleh dana dengan cara menggunakan data. Di mana yang pertama itu cara manajemen keuangan memperoleh dana. Nah, cara manajemen keuangan tersebut adalah untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Manajemen keuangan harus menentukan besarnya jumlah dan yang tersedia serta menentukan cara memperoleh sumber dana itu. Sumber dana bisa didapatkan dari 2 sumber, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan tersebut. Selanjutnya, cara manajemen keuangan menggunakan dana. Dana itu sangat diperlukan oleh perusahaan dalam upaya menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, perusahaan yang kekurangan dana sulit untuk berkembang dan berkemajuan. Nah, itulah tadi sedikit materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga keuangan syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua itu kemitraan, yaitu posisi nasabah, penyimpanan dana, penggunaan dana dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya itu transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpanan dana atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Kemudian universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, dan suku dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian mekanisme lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan syariah memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lain. Di lembaga ini tidak dikenal dengan istilah bunga, baik saat menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam pembiayaan untuk usaha yang membutuhkan. Suku bunga tinggi dapat menghambat satu perusahaan dalam investasi ataupun formasi modal. Hal ini akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah dapat menimbulkan ketidakmerataan pada para penabung. Kemudian prinsip ekonomi syariah. Ada beberapa prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu hakikat dari kekayaan adalah milik dan amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmuran di muka bumi. Yang terakhir itu menjunjung tinggi nilai keadilan yang berperi kemanusiaan serta menelan setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada sebagian
orang atau sekelompok orang. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.